Semua orang pasti tak asing dengan Apple. Brand ini memunculkan banyak alat canggih yang berbasis teknologi seperti iPhone, laptop Mac, iPod, dan yang lainnya. Semua jenis produk itu digemari hingga mendapat angka penjualan yang fantastis. Tapi tahukah Anda bahwa tak semua produk Apple mengalami hal itu? Beberapa produk ini pernah dikeluarkan Apple namun kurang sukses di pasaran karena beberapa hal. Kamu mungkin tidak pernah mendengar tentang eWord sebelumnya, karena eWord adalah produk besutan Apple yang memiliki umur terpendek. Hanya bertahan 2 tahun sejak diluncurkan pada tanggal 20 Juni 1994. eWord adalah proyek ambisius Apple yang ingin menghubungkan seluruh pengguna Mac ke dalam satu wadah komunitas online. Proyek ini menawarkan pengguna Mac kemampuan untuk menggunakan browser yang didesain khusus dan sistem email yang mengumpulkan berita dari berbagai sumber. Sejak dikenalkan, eWord hanya memiliki 115.000 pelanggan. Berawal dari gagasan untuk meniru sukses Facebook, iTunes Pink ditargetkan sebagai jejaring sosial media di bidang musik. iTunes Pink merupakan jejaring sosial media yang dihubungkan dengan iTunes di komputer kamu. Dengan ambisi bisa menggait 160 juta pengguna iTunes ke Pink, sejak dikenalkan pada 20 September 2010, hanya tercapai 2 juta pelanggan. Dinyatakan sebagai produk gagal, iTunes Pink diberhentikan oleh Tim Cook dan dimulailah era Apple Music yang diperkenalkan akhir tahun kemarin. Produk gagal yang pernah dibuat Apple selanjutnya adalah Macintosh TV. Produk ini adalah upaya pertama Apple untuk mengkombinasikan komputer dengan TV. Hasilnya, produk pertama Macintosh yang hadir dengan warna hitam dan membawa custom keyboard dan mouse hitam ini hanya bertahan 1 tahun sejak diperkenalkan pada tahun 1993. Dan ternyata Macintosh TV diperkirakan hanya terjual 10.000 unit saja. MobileMe dimaksudkan untuk memungkinkan akses jarak jauh untuk memudahkan pengelolaan terhadap email, kontak, kalender, foto, dan file. Proyek ini bisa dibilang menjadi proyek dramatis karena terjadi pemecatan engineer project manager MobileMe, Erin Carton, secara langsung di tempat oleh Steve Jobs saat mengadakan pertemuan tim. Kegagalan MobileMe tergantikan oleh kesuksesan iCloud saat ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-20 Apple Inc. yang jatuh pada tanggal 1 April 1996, perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne ini berniat menciptakan produk khusus yang menandakan kesuksesannya. Pada tahun 1997, Apple meluncurkan edisi spesial 20th Anniversary Mac. Ditargetkan untuk menjadi milik para CEO, 20th Anniversary Mac dibanderol seharga $8.000. Produksi 20th Anniversary Mac juga dibuat terbatas, yaitu hanya 12.000 unit dan hanya beberapa unit yang laku, sehingga dinyatakan sebagai produk gagal Apple. Untuk menutup kerugian, Apple bahkan harus memberi potongan harga menjadi $2.000 saja. Siapa yang sangka jika ternyata Apple pernah terjun ke dalam industri game yang didominasi oleh Nintendo, Sega, dan Microsoft itu. Pada tahun 1995, Apple bekerja sama dengan Bandai untuk membuat sebuah konsol game Pippin. Khas seperti Apple pada umumnya, produk ini pun dijual dengan harga yang terbilang mahal untuk sebuah konsol, seharga $600. Mesinnya sendiri menggunakan Macintosh PowerPC 603 66 MHz serta menawarkan pengalaman bermain online. Namun sayangnya mesin tersebut tidak bisa menjalankan game dengan grafis yang tinggi serta dengan kecepatan hanya 14,4 KB per second, membuat pengalaman bermain online tidak terwujud bagi penggunanya. Produk ini hanya terjual sebanyak 40.000 unit dan dihentikan produksinya pada tahun 1997.